acara yang menarik sekali dari Grow MTV. Grow MTV. Sebenarnya nggak kembali lagi ya. Iya, baru ketemu. Episode karena ini episode pertama dari Grow MTV. Kita akan membawakan sebuah acara namanya True Bad. Apa tuh? It's true. Not bad. True Bad. True Bad. Sedap ya? Sedap. Ada tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Itu susah. Berapa kali tag-nya itu? Ini berapa kali dari kita tag? 4 kali. 84 ya. Lebih ke 97. Ya, kali ini kita akan membawakan sebuah konten menarik dari Grow MTV. Aduh, apa itu Bang Ben? True Bad ini tuh sebenarnya ceritanya tentang apa ya? Waktu di briefing tuh tadi gua agak lupa sih. Maksudnya ceritanya tentang bagaimana seorang narasumber nanti yang akan kita undang itu menceritakan pengalaman terburuknya gitu kan. Lebih tepatnya sebenarnya pengalaman hidup sih. Jadi naik turunnya hidupnya dia, kemudian gimana dia bangkit gitu dari keterpurukannya dia. Life gitu. is never flat. Life is never flat. Ya nggak sih? Sorry. Kalau mau masuk boleh? Iya boleh ya. Iya. Yang pastinya kita akan coba seru-seruan dengan narasumber nantinya ya. Pasti kita akan undang. Pasti asik dong. Pasti asik. Karena narasumbernya ini juga Apa tuh? Itu tunggu, gua manggil lo Ar gini. Apa tuh? Penonton kan nggak ada yang tahu kita siapa. Oh iya. Harusnya kenalan dulu dong. Iya, kenalan tak kenal dulu. mah kata sayang. Siapa tahu di komentarnya ada yang sayang ya. Oh iya. Nice. Siapa Boleh tahu dong. ya. Siapa tahu sih. Emang ada yang sayang soal? Ya, saya si Hardo Ritonga. Kok gitu? Ya, lu harus Oke, gue Siar dari Tonga. Saya Benny Tofot, saya akan menghibur teman-teman semua bersama si Hardo. Kita akan bawakan acara True Bad ini dengan sangat seru dari narasumber berikut. Iya dong. Karena narasumber berikut ini adalah Gen Z katanya. Waduh, Lu tau Gen Z? Gak? mengkotak-kotakan banget nih. Lu pasti nggak tahu. Ya nggak tahu gue. Karena nggak tahu. lu tua kan. Oh iya. Ya lu juga. Iya. Gue panggil lu Bang nih. Iya. Gen Z itu sebenarnya lu tau gak sih dari tahun berapa sih? Aduh, tahun berapa tuh ini ngetes atau nanya? Iya. Makanya lu baca skripnya dong. Oh iya. Jadi guys, Gen Z itu dimulai kalau nggak salah dari tahun 96 atau 97 sampai tahun 2000-an lah ya. Milenial ya. Milenial. 2000 tuh tahun milenium. Milenium. Berarti 9. Bukan Panji Milenium ya, beda ya? Bukan. Bukan Panji si penakluk. Bukan. Panji petualang. Iya. Ini jadi mana sih? Jadi program sih. Jadi ke program sih. Jadi ke program. Jangan dong. Mentang-mentang kita program Tapi baru. gue yakin Panji pasti nonton program ini. Oh, oke. Iya gitu kan. Iya. Jadi Gen Z itu sampai di tahun 2000. 2000-an. Nah kita manggil orang-orang ini, narasumber ini dari tahun 96 let's say ya, 96 sampai 2000-an. Gitu. Karena ketika kita mau sombong aja sebenarnya biar mereka sadar kita tua. Iya gitu. Enggak sih, sebenarnya kita lebih mau ngasih tahu kalau nanti kita lebih bijaksana. Oh, lebih bijaksana. Oke. Enggak, jadi gini ya. Narasumber ini ketika di briefing, dia adalah seorang singer, dua-duanya. Kita akan mengundang langsung dua di episode pertama ini. Betul. Ditambah Abang 3 sih. Iya benar. Ditambah lu juga sih. Gue yakin dia juga. Lu bisa nyanyi juga. Ya gitu kan. Jadi bintang tamunya ini adalah singer. Oke. Ini dewa sih suaranya sih, dahsyat sih. Bukan 19 ya? Iya. Tapi ngomong Apa tuh? lu tau gak sih kenapa gue kayak gini-gini gitu? Ya kenapa tuh? Dinginan gue. Dingin beneran ya? Kantornya beneran dingin. Oh gitu iya. Yang pastinya kita akan langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita panggil langsung narasumber berikut ini. Kita mulai dari si penyanyi Nyong satu ini ya. Sedap sekali ya. Sedap. Lo Ale sedap. Ale sedap ya. Ale sedap. Ini Bung satu ini nggak mungkin nggak ada yang nggak tahu. Dia muda berbakat dan suaranya. Instagramnya checklist biru. Oh gitu. Masa sih? Ya gue follow tadi. Oh lo follow? Iya. Kalau lo nggak tahu, lo sebelumnya berarti nggak tahu lo kalau lo. Tahu juga sebenarnya. Tapi dari mana lo tahu? Ya tahu aja. Gue nih banyak tahu Bang Ben, lu jangan sombong. Gue juga tahu. Lo juga tahu ya? Iya. Gak lo doang yang banyak ilmu di dunia ini. Gue juga. Iyalah. Coba Ardo kita langsung sounding aja. Kita panggil. Ini kebetulan ada alat musik. Oh iya. Kayak mau ngasih tahu banget kalau. Sorry ya, ini musisi TV banget. Oh, Maaf iya. ya. Kita musisi TV. Iya, Kalah tuh. Keyboardis TV ya. Iya, enggak juga dong. Enggak juga. Maaf. Lo awas tuh diserang. Bercanda, maksudnya diserang. Iya, hati-hati. Gua mancing lo sebenarnya. Wah. Kan ada Kanu gitu di RCTI itu kan jago. Wah, Kanu. Gua gini banget, ya ampun. Hati lo. Ampun gua mah. Nanti lo diserang. Lo jangan gaya-gaya. Ya, gua biasa aja mah gini aja ya. Iya.
gitu ya. Iya. Coba lo panggil dulu dia pakai keyboard lo ya kan. Kita dengar suaranya dari beliau satu ini, Nyong satu ini. Langsung aja kita panggilkan Abraham Kevin. Iya. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, oh bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, oh bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan selama ini menyentuh sendiriku. Kasih tepuk tangan teman-teman semuanya. Abraham Kevin is in the house. Ini Sedap sekali suaranya, sangat lembut. Alhamdulillah, puji Tuhan luar biasa sekali ya, Ardo. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Yoi. Gimana tadi perjalanan ke sini? Gue mau tahu dulu nih sebelum nyampe dari sini. Dia tadi ngomong. Apa tuh? Kereta api padat banget. Ya gitu ya. Ternyata ya. Iya. Karena memang efisien banget. Kalau naik kereta tuh tadi lebih cepat gitu kan. Nah, akhirnya cepat banget kan sampai satu. Cepat dan lebih murah. Lebih cepat dan lebih murah. Jadi buat orang-orang juga pakailah fasilitas negara ini kan, kereta api top sih. Top. Ini kan. Marco top. Lelah ya. Wah lumayan tadi anyway, gue berangkat dari BSD sekitar jam 3:30 terus sampai masuk kereta itu udah aneh banget. Lo tau gantungan-gantungan yang untuk biasa kalau pemain. Bukan gantungan baju dong. Bukan gantungan baju. Biasanya bukan ya. tangan di kereta maksudnya kan. Iya. Oke. Gantungan perasaan bukan? Iya. 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 Oke. Gantungan itu? Iya, sampai full semua. Terus kayak dempet-dempetan dan itu menurut gue di luar kapasitas sampai gue rada pening gitu soalnya saking ramenya, saking ini gue sampai gue himpit-himpitan di depan pintu masuk. Dempet banget sama Dempet banget sampai pintu masuk. Oke. Apalagi duduk nggak mungkin ya duduk. Sirkulasi udaranya tuh jadi kayak lo tau kan kapasitasnya yang mungkin harusnya berapa jadi lebih banyak gitu. Lebih Pasti banyak. sirkulasi udaranya kurang ya. Ya itu sih ya, tapi menyenangkan lah ya, tetap lah ya, menyenangkan. Lebih murah itu sih. Hemat dompet. Luar biasa. Pasti banyak juga yang mengenali kalau ini Abraham Kevin, men. Pasti. Alright. Itu dia pastinya ya. Si Ardo, kita akan nanya-nanya lagi langsung nanti sama narasumber kita, teman-teman Abraham Kevin. Oh ya, jangan lupa nanti sosial medianya Abraham Kevin. Boleh di follow ya di bawah. Oh, iya, betul banget. Iya. Ada di sini. Kita sertakan linknya di bawah ini. Pastinya. Kita kerjain dulu editornya. Iya. Ya, jadi nanti ada aja nih kegiatan nih ya. Ada aja kegiatan. Gitu. Karena pembahasan ini akan kita bawa dari apa tuh? Gaya nongkrong gitu. Kita ngobrol nongkrong santai. banget, kita ngopi, nge-vape, rokok. Kebetulan kopinya juga udah standby nih 1, 2, 3. Udah. Oh, kalau Kevin soalnya air putih, makanya suaranya bagus banget kayak gitu. Nah, yang satu lagi ini nih, yang kopi ini nih. Wah, Siapa ini? iya dia belum datang nih. Ada yang belum datang juga. Langsung kita present dong. Iya, karena ini juga suaranya kopi banget nih. Oh ya? Iya. Apa tuh maksudnya? Suara kopi banget tuh maksudnya udah tinggi. Oke. Rock banget. Iya dong, harus kita present. Nih gue suka nih sama timbre suaranya, dan juga teman-teman harus tahu banget bahwa Gen Z sekarang ini juga keren banget ya Arya. Iya. Gen Z sekarang ini tuh bisa memberitahu kita bahwa kita udah harus gantian gitu. Iyalah, Kayak harus ganti posisi lah. iya, karena harus diakui bahwa banyak yang bagus banget ya. Udah muda,
ganteng, suara keren, wah luar biasa. Rising Zaman Stars. wanita, spek nabi. Gini. Iya benar. Kan cewek-cewek gitu. Iya, benar. Kalau di TikTok kan kriteria cowokku sampai gini-gini. Ganteng, putih, kaya, suaranya bagus, kaya. Ah dia spek nabi lah. Ya terus cowok-cowok langsung pada bilang, wah gak kuat tuh, gue spek nabi. Wah ini ternyata dia adem ayam aja. Wah, gue semua itu. Untuk yang bintang tamu tadi ya. Langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Swing nih, kita panggil langsung Swing nih. Alright. Apa kabar Swing nih? Tadi bro ya. Apa kabar? Gila. Puji Tuhan baik ya, alhamdulillah sehat selalu. Karena kita sudah kedatangan Zwing nih, gue panggilnya Zwing nih ya. Zwing. Iya, jangan lupa sosial medianya juga ada di bawah, ya kan? Iya. Di follow. Harus karena Sosial media kita juga ada kok. gue sengaja present dua-duanya dengan suara emasnya si Ardo karena kita harus mengapresiasikan di episode pertama ini kita langsung ajak dua orang muda berbakat, tidak ada komanya. Iya. Jadi orang tuh biasanya ngomong ya, ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena prima ya. Enggak. Apa dong? Karena nggak ada duanya, men. Iya. The one and only, men. The one and only, satu dan satu-satunya, Abraham Kevin dan Zwing pastinya ya. Kita akan coba cari-cari tahu tentang mereka berdua ya, si Ardo ya, dari pengalaman-pengalaman terburuknya sampai dia from zero to hero. Sebenarnya masing-masing kenalin dulu dong. Kenalan kayak apa sih kesibukannya gitu. Betul sih saat ya. ini ya kan. Harusnya kita bawa nuansa tongkrongannya nih. Lu Ini udah sediain memang kan? udah. Oh, boleh dong. Kita Kebetulan tadi juga lu udah minum kan? Waktu lagi briefing lagi kita gugup-gugup ya gitu ya. Lagi gugup-gugup ya. Coba nanti kita coba tanda-tanda dan kulik-kulik dulu. Coba si Ardo mungkin lu pengen tertarik dari yang mana dulu nih? Karena dua-duanya sangat sama, gue punya banyak pertanyaan sekali ya. Di mengingat tongkrongan dua-duanya kita belum ini. ditanya ya sebenarnya ya. Iya, di tongkrongan ini gue pengen nanya banyak. Siapa dulu ya? Jadi gua nih. Tumpuannya jadi di gua, guys. Buset. Gue bakar dulu dah. Harus dulu lah. Lah mumpung lagi bakar dulu. Di sini Iya. ngomong apapun boleh, ya, ngerokok boleh. Minum-minuman juga sponsor boleh masuk. Boleh banget. Mudah-mudahan lah ya. Ya tahu lah maksudnya ya. Iya, jadi nanti kita pakai bajunya gitu. Iya, pakai kaosnya gitu. Pakai baju tulisannya kopi apa gitu ya. Iya. Atau kalau boleh juga. Waduh. Offside nih. Iya. Enggak apa-apa, bebas aja, Bebas. Kantor kita terbuka untuk seluruh Kalangan. Iya. Betul banget. Coba si Ardo, ada yang mau ditanya? Iya, kayaknya gue mau nanya dari ini dulu deh, dari Abraham Kevin dulu deh. Panggilannya apa sih biar gue jangan Abraham Kevin? Banyak sama. Kevin. Oke, bro Kevin berarti gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain bro? Gue kesibukan akhir-akhir ini kebetulan ya mulai lagi nyanyi ya setelah pandemi kemarin kan. Susah ya. Ngerti kan mas? Rasain juga. Dan gue habis pindah kantor, gue
Gue pindah ke sini Bray, jadi ke UM. Oke. Oh sebelumnya gue kayaknya tahu deh. Sorry ya Are, sorry banget. Iya, gue gak tahu, gue belum tahu. Tapi jadi tahu sekarang. Kesibukan gue secara nggak langsung ya gue bikin konten di sini. Oh, oke. Bener ya. Dan gue bentar lagi bikin brand juga, bikin brand baju. Wih, gila clothingan bro. Nanti. Fashion. Oke. Baju fashion gitu, jaket-jaketan. Karena memang dulu terkenal banget Ar. Maksudnya gue sempat nontonin, ikutin episode per episodenya dan memang stylish sekali. Iya, fashionable gitu kalau orang gitu. Ada karakter sendiri. Iya. Gimana tuh? Iya, pakai apa sih namanya? Bandana. Bandana. Oh, sedap sih. oke. Pokoknya gue kayak ngeliat Neo. Neo. Gue baru mau. Gue kayak lagi Fun fact, gue kenapa pakai bandana? Karena waktu itu di Kepang gitu kan. Oke, ya. Dan jidat gue tuh lebar banget pak. Jadi kayak gue insecure kan, gue pakai bandana gitu. Jadi seru. Siasat lah ya. Kayak gitu siasat. Oke. Tapi jadi stylish gitu ya. Jadi cirinya justru ya. Ciri khas lah. Dan sampai gue lihat waktu itu kalau mau ada orang jual bandana di Shopee, mukanya muka gue gitu. Oh serius? Serius. Wah gila. Iya, makanya kayak waduh. Sampai jadi identity bro. Tunggu bentar. Ada yang ngomong kru dan ada yang ngomong. Gimana? Apa tuh? Oh, buat cewek. Hah? Stylistnya buat cowok apa cewek? Oh, cowok apa cewek? Ya nggak apa-apa. Maksudnya. Oh, ya dia suka gitu. Iya. Oh, betul. Itu buat cowok apa cewek gitu? Kita bocor aja gitu. Bocor aja. Bahwa kita rawa ya. Oh, unisex katanya. Yes. Iya, jadi berarti bisa semua ya. Bisa semua. Cowok, cewek. Kita nokat juga bisa gitu. cewek. Cewek yang banyak sekarang. Cewek. Fenomenanya banyak sih. Cowok. Iya gitu. Kita memang kalau rekaman gini sih, raw aja gitu kayak Iya, raw aja. kayak cross the door. Nggak open lah kita kalau. Open the door. Cowok-cowok kue, cowok-cowok mama. Oh, Mamba atau Earth gitu ya. Ini gua denger cowok-cowok kue ini apa sih? Maksudnya apa sih? Gue baru tau jujur, gue baru tau. Iya, gue juga. Gue gak tau sebenarnya, tapi kayak lagi di TikTok di FYP gue muncul semua cewek-cewek, cowok kue, cewek kue. Iya, itu fenomena Enggak, yang. kue ini apa sih maksudnya? Enggak kayak colorful, Iya, colorful gitu. Oh, gua makan kue. Oh, mungkin pikirnya cool. Cowokku, cewekku gitu. Enggak. Iya, sekarang ada fenomenanya. Bang Swing. Jadi dia tuh warna-warna yang Vibrant banget gitu. Nah, ini kita ini cowok mama. Mamba, ya. Mamba tuh yang kayak cuman hitam. Nah, kalau gue sih lebih ke bapak-bapak sih sebenarnya. Iya, batikan. Iya. Soalnya gue bingung kalau dibilang cowok kue warna-warni. Gue makan kue coklat doang sih. Nggak ada warna-warnanya. Itu lu sih. Oh iya. Ya sebenarnya sih dunia ini nggak harus bertumpu pada gue sih ya. Gue sadar sih. Ya maaf lah ya, maaf. Iya, jadi maaf. Jadi iya benar ya. Iya. Berarti fashionnya tuh mengarah kepada cewek cowok ya. Gue pengen kayak lebih semua bisa pakai. Jadi kebetulan gue bikin jaket worker gitu ke orang kantoran. Oh biar bisa masuk kalangan SCBD gitu ya? Tapi masih ya SCBD bro lagi Lu tau gak sih kepanjangan SCBD, Pak? Hah? apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, tapi lu sering kan pada ngomong SCBD, lu tau gak sih? Sudirman di SCBD kan? Iya. Sudirman City District apa gitu, SCBD, apalah bisnis distrik. Pokoknya bedanya bisnis distrik gitu. Belum Jaksel mental. Tapi gue dulu kerja di situ. Serius. Kantor gue dulu di situ. Oh, lu kantor di situ. Iya, gue Sekarang kantornya di mana? Hah? Di sini. Oh, di sini. Grow MTV. Iya. Sedap halus ya. Halus dong. Soalnya tadi kita udah satu kantor ya. Oh iya, kita satu kantor bro sekarang. Buset. Gitu. Jadi kalau selain daripada fashion gitu, Bung. Bung Kevin mungkin masih konsentrasi di musik juga. Masih kebetulan gue kemarin habis ke studio bikin musik single pertama dan insya Allah gue bakal rilis cepatnya. Video klip udah jadi tinggal drop aja. Oh gitu. Iya. Yes, sir. Tapi
judul masih rahasia ya? Masih rahasia. Masih rahasia. Kita juga punya rahasia buat kamu. Jangan lupa kita kedatangan seorang tamu ya. Seorang tamu yang tidak diduga-duga. Betul Biasanya banget. harus nangis dulu Jadi gitu kan. jadi sebelum kita masuk ke cerita-cerita Iya, buruk kayak Bang Kevin, nah ini ada tamunya. Ini dia tamu. Ini dia keluarganya ya kita panggilin. Ya, ternyata enggak ada. Kaget gue musuh. Oh iya. Ternyata enggak ada. Lo kaget ya? Iya. Ternyata enggak ada. Ya ampun. Kena deh. Kena ada. Program sebelah ya. Kena deh. Harus itu tadi kita. Aduh, kayak program sebelah nih. Iya loh. Oh berarti nggak ada ternyata. Enggak ada ternyata. Ya berarti Nggak apa-apa musik lah. masih, fashion. Iya. Terus apa lagi nih? Kesibukan ya? Gue sibuk foto-foto sekarang. Gue kan kebetulan dulu hobi gue foto juga. Gue sempet jadi fotografer. Maruk banget ya. Iya. Gue mikir selagi masih muda. Oh iya bagus. Betul. Gue gali potensi yang ada di diri gue gitu. Bener. Benar-benar bagus. Ini harus dicontoh. Karena gue musisi dan apalagi musisi di Indonesia ya. Wah. Chance-nya itu untuk menjadi tajir itu rada susah gitu. Iya, Oke. Fair-fairan aja gitu. Iya, betul. Kayak ya kita sebagai musisi harus punya side hustle gitu. Jadi harus Gue sih, jadi kayak lo nggak bisa fokus pada salah satu. Maksudnya kayak kalau di musik kayak lo nggak bisa fokus doang sama musik, tapi lo kalau gue sih kayak lebih ke ini sih kayak dagang dan lain-lain sambil. Oke. giat bekerja ya. Iya, giat. Buat orang-orang yang cuma Ya. di atas tempat tidur hanya melihat handphone, malu Anda. Oh, iya. Malu Anda. Harus malu. Hanya seharian di kamar melihat Instagram. Iya. Itu harus malu lah karena Melihat cewek-cewek seksi yang lagunya Whenever. Hei, malu Anda, malu. iya atau Apa tuh? ya itulah kehidupan manusia modern saat ini. Oh, iya. Seperti itu ya, betul ya. Gitu. Tapi kalau gue juga tertarik. Kalau Bang Swing sendiri, Iya. kabar sehat. Job gue lihat di Instagram, WhatsApp gitu ya, hilir mudik sana sini nyanyi. Waduh, ini proyeknya berkeras, Pak. Iya, ini bahaya ini bahaya. Ini Bung mega job kalau kata orang. Jadi mega job. Jadi gimana nih? Selalu di dunia tarik suara kah? Apa? Wah, kita sih gini. Iya. Kita sih gini. Enggak, kalau gue lebih ke Apa tuh? cium tangan gue. Wah, pamit ya, pamit. Taruh berangkat sekolah. Pamit. Iya, habis itu lu tolong jajan. Iya, gue nggak gini. Iya. Gimana? Iya kan? Bener kan? Iya, lawakan gitu kan? Iya, iya. Ketahuan kan lawakan yang nggak Gen Z nih kayak gini. Apa perlu dari belakang terus bilang Mas ganteng. Iya. Kita ciptakan gitu, bro. Kita ciptakan gitu, baru Iya, tua. ini orang-orang yang kayak gini tuh yang kalau bercanda tuh peluk dari belakang gitu terus Mas ganteng banget. Atau enggak dari belakang tebak ini siapa? Iya, Iya. ini jadul banget sih. Jadul banget. Coba Bang Swing tuh gimana? Aduh, syukur banget ya masih selama pandemi ini ya masih ada manggung. Kebetulan gue diajak Onci Ungu. Jadi The one and only Ungu ya. kita bikin project bareng gitu. Awalnya kita bikin band pas pandemi dan musisi kan pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak manggung atau apa segala macam. Jadi kita awalnya dari konten gitu. Kita bikin konten. Kita bikin konten terus mikir nama apa nih? Ya, karena memang Mas Onci yang ini kan yang biayain atau apapun semua bikin. Oh, produsernya lah gitu ya. Jadilah nama bandnya On Jam, Onci Jamming gitu. On Jam. Wah, ini gue baru tahu nih. On Ya, gue Jam. juga baru tahu sih. Dan aktif banget ya memang ya. Ya kebetulan kita pas waktu masih pandemi aktif di konten sih di YouTube gitu. Oh, proyeksinya YouTube ya. Dan berkat dari konten tersebut ya mulailah ada off air lah dikit-dikit. Gitu. Gak sering juga sih. Iya. Tapi kalau sama Enda juga enggak, Bang Enda? Kalau sama Mas Enda kebetulan karena emang satu Manado ya. Ya sempat ada sih bikin-bikin juga. Bikin Oh, cover. cover ya. Cover majalah. Oh, enggak. Enggak, bukan. Ini lumayan nih. Ini lumayan. Oh, saya pengen gue di cover majalah, gue pengen majalah gadis gitu kan. Wih, lama banget. Aduh kan tua. Lu ketahuan
Ketahuan banget. Gak disampul. Atau majalah Bobo ya. Majalah Bobo boleh. Masih ada nggak sih? Bobo. Masih ada nggak sih? Siang apa malam? Masih Bobo siang. Bobo malam. Boleh tuh. Iya benar ya. Bobo malam sama siapa tuh? Iya. Iya, offside. Kamu di mana dengan siapa itu ya? Iya, iya. Oke, berarti kegiatan masih seputar musik bareng sama Mas Onci, betul sekali. Berarti ngeband. Oh, berarti lu vokal gitu bang ya? Iya. Berarti personilnya nggak cuman Onci dan lu ya bang? Iya, ada additional keyboardisnya juga sama ada teman Additional keyboardist, kok gua nggak diajak? Ya. Iya, Ini mudah-mudahan. Iya, Yang buat keyboardist asli keren banget. Keren banget, Bang. Maaf ya bang. Mudah-mudahan ya, bang ya. Iya, mudah-mudahan lah. Aduh kejebak nih gua. Saya bercanda. Mudah-mudahan dari Grow MTV nanti ya. Kan pas dilihat, bagus juga nih gitu. Iya dong. Bagus juga untuk jadi kru maksudnya. Oh, iya dong. Gak apa-apa, gue sumpah gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Sumpah gak apa-apa. Yang penting cair. Iya, YPC. YPC. Sekarang tuh prinsip YPC. YPCG sih. Apa tuh? Yang penting cair gas gue. Ada gas ya? Ada gasnya. Iya, yang penting Melaju. cuan. Iya, yang penting Oke. cuan, melaju. Ada pertanyaan nggak? Lo pertanyaan lo yang menarik dikit tuh. Ya, gue bagian sesi komedi sih. Oh iya. Oh iya, tadi di briefing kayak gitu ya. Iya. Seriusnya di gua, komedinya di lo. Oke, silakan. Gak bisa gue yang nangis-nangis gitu. Serius-serius. Iya, ini gak nangis. Oh, enggak Ini nangis gak ya? nangis. Oh, enggak ya? Tapi nanti ada sesinya. Tapi gue tadi di briefing. Apa tuh? Pas lagi pengarahan ini, gue denger lu nanti juga mau terbang nih. Oh iya. Oh iya. Iya. Aduh. Ini kegiatannya terlalu padat, men. Terlalu padat. Ikut teman aja. Ikut teman ya? Oh. Sekalian main gitu, healing lah. Biasanya merendah gini sih. Iya, ini namanya merendah di atas bukit. Di atas bukit. Iya, merendah di atas bukit tapi ya. Iya, Atau merendah untuk meroket. Meroket. Wah. Soalnya ini berangkat nggak ini bukan YPC. Oh, apa? Oh iya. Project thank you dong. Project thank you. Project thank you. Ya ampun. Iya, menuangkan segala macam isi kepala aja sih Iya, sebenarnya. betul. Berproduksi lagi. Tapi ngomong-ngomong, Bang Zuin juga nulis lagu ya? Iya, kemarin sempat nulis lagu. Terus dijual karena pandemi kemarin kan pas nggak ada manggung. Ya nggak tahu penghasilan dari mana gitu. Oke, I see. Jadi kebetulan ada yang mau beli ya. Makanya kemarin coba nulis-nulis. Ya inilah menurut gua salah satu dilema yang terjadi ya di kalangan musisi ini. Kita udah mulai masuk nih ke bab-bab yang sedih. Tolong dong dinyalain Oke dong ya. biar Coba background sedih-sedih gitu dong. Coba nyala nih. musik nih ya. Jadi Gue pengen kayak ini nangis, nanti nangis ya. Ya, Nanti nangis ya. Karena di sini karena pura-pura aja. Iya, pura-pura ini tulisannya aja kayak gaya-gaya Tulisannya kayak aja, ada gaya-gaya aja, iblis-iblis gitu. trompet gitu, Bu. Iya, padahal mah sebenarnya ini sedih. Padahal mah sedih gitu. Coba kasih. Jadi Oh belum ya? Belum ya, belum. kenapa ya sedih itu harus minor ya? Hah? Iya, nanti Kalau kita mayor nanti jadi wedding ya. Jadi wedding. Iya. jadi jadi wedding ya. Jadi gitu. Nggak, tapi nanti kita akan ada sesinya di mana nanti gue mau tanya menurut pendapat kalian. Udah mulai, Kenapa? udah mulai. Coba kasih. Inilah menurut gue. Coba ya, masternya di mana? Wih. Jadi coba kasih. Inilah menurut gue kenapa ya setiap musisi ketika pandemi selalu jawabannya gue gak ada panggung. Aduh sedih ya. Terus. Gua juga kan. Karena nanti editornya ngeditnya gue kayak BW gitu, sepia gitu. Kayak in memoriam gitu. Karena yang gue bingung tuh adalah kenapa mereka selalu berharap dari panggung. Karena gue juga musisi, harusnya kita bisa nulis lagu kayak gini dan jual. Iya harusnya. Jadi ya PC. Ya kan gitu. Jadi nggak sedih. Iya, sorry. Jadi nggak sedih bang men. Ada, ya, terus. Ada. Oke kita stand karakter. Terus dong. Gue coba dari Fis minor. Ya ribet banget. Ada yang jual alat. Gua juga termasuk. Iya, lu jual alat kan, habis alat musik lu. Dibongkar dia. Dibongkar. Iya. Nanti kita udah masuk nih bab ya, ada yang jual alat. Aduh jadi sedih. Gak jadi beneran, bro. Gak jadi sedih. Ada yang jadi kerjaannya
driver. Ya ini lu banget nih. Ada yang di PHK. Aduh, lu juga lagi. Lu juga lagi. Jadi semuanya lu nih. Iya, karena dunia ini berpusat pada gue. Iya benar. Jadi sebenarnya True Bet ini adalah episodenya tentang si Ardo Ritonga. Boleh kasih tepuk tangan sih? Oh ya, Mama saya ntar datang ya dari Oke. Ibu-ibu tolong. Mama saya udah dipesenin gokar tadi itu. Enggak, sebenarnya kalau mama lu dipesenin goker. Oh, ini bener fakta menarik Ini nih. fakta menarik. Karena Jadi, mamanya ini nyokap gua kan nelpon gitu. Nah, tolong pesenin dulu ya Grab Care. Grab Care, seperhatian apa Grab sama Mama? Gua langsung gituin, Pak. Grab car. Grab Car kali, Ma. Oh, Oke. iya, Ma. Ada yang jatuh ya? Intermezzo aja lah. Sip. Biar gak tegang gitu. Betul. Iya, biar. Nah, berarti kalau misalnya kita lanjutkan kembali si Ardo dan dua narasumber luar biasa kita ini. Iya, betul. Ngomong-ngomong kopi lu diminum dong. Oh, Udah iya. dibuat itu soalnya. Sabar gua ini. Tadi siapa yang buat namanya? Mas Rian. Mas Rian. Iya, coba, Mas Rian, terima kasih kopinya luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Rian. Kayak gitu. Karena gua kebiasaan kayak gitu, men. Harus diapresiasiin. Iya dong. Gak ada kopi hitam bisa seenak ini. Iya dong. Asli. Nah, jadi Enak banget nih. tolonglah kita stayin karakternya. Oh iya, oke. Coba lu, pertanyaan lu apa? Masuk ke segini, ini udah masuk. Gue udah banyak banget nih yang gue omongin tiba-tiba. Lu kehabisan kata-kata. Iya, kehabisin kata-kata gue. Ya maklum lah, ini pengalaman pertama kita. Ya, jadi coba kalau ke lu lagi Ale Bung. Dalam tema dan konten acara ini kita harus coba mengkulik apa sebenarnya yang terjadi ketika lu mengalami sebuah fase terburuk. Waduh, ini gue Ya. Nah, ini oke ya. Oke. Nih lu udah mulai gugup ya. Wah, ini masih sekarang lagi kita sekarang kita harus kayak gitu ya. Pokoknya kalau udah ngerokok ini tandanya gugup. Oh, gugup. Tandanya gugup. Mau dibantuin? Oh. Ya, coba kasih tipis-tipis. Itu udah dinyalain itu sama Bang Alam. Oke. Nyala lagi. Oh iya. Oh iya. nanti jangan banyak tiara, gue ketawa. Iya, jangan. Gue ketawa. Gak usah. Ya, usah, apa Bung pengalaman Ale itu kalau boleh cerita berbagi di Grow MTV ya, khususnya di True Bet ini. Apa pengalaman Bung Kevin ini dalam fase, inilah konten menarik kita ya, fase terburuk lu, Bung. Ketika lu hancur banget, maybe mungkin let's say di dunia musik. Lu bisa bagi ke kita apa yang paling kacau sekali. Atau dunia lain? Waduh, Oh, maksudnya dunia, dunia yang lain. gitu ya. Bukan duka-duka, sorry. Dunia yang lain selain Bukan. Gimana? Satu-satu kita harus tanya ya. Oke, harus karena tanya. ini program ini keren, ada moral lah nanti di belakang. Iya, jadi kita iya benar. banyak sih, bro. Enggak cuma ketawa-ketawa doang sih. Kalau untuk Gimana tuh? pengalaman buruk itu banyak sih sebenarnya. Gimana tuh? Wah, ya pasti semua orang kan punya lah istilahnya fase-fase di mana lo down, di mana lo istilahnya kayak Kayak tadi lah, let's say tiba-tiba ada pandemi gitu kan yang kita nggak bisa prediksi. di luar kendali kita juga. Betul. Itu pasti ada sih. Kebetulan kayak menurut gue fase terberat ini barusan aja sih menurut gue kehilangan bokap gue, dan itu sekaligus best friend gue. Bokap merangkap best friend juga gitu. Oke. Bokap gue udah kayak best friend gue. Manggil nama gitu ya berarti ya. Enggak lah. Kalau orang bule kan biasa gitu. Bestie gitu, bestie. Biasa kalau orang bule kayak gitu, Iya. bapaknya dipanggil nama. George gitu. Iya. Atau George Bestie. Nah, kita masih ada budaya ketimuran, jadi Iya, gue masih benar. manggil papa gitu. Jadi ya gue barusan kehilangan bokap gue di mana waktu itu tahun lalu Delta lagi tinggi-tingginya tuh. Sorry, Delta nih. Bukan Delta itu ya. Varian COVID. Oh, oke. Delta gitu. Ya ampun. Gue di mana sih, Bang? Lo bukan. Gue hidup di mana? Iya. Maksudnya virusnya lebih deh. Gue mau tanya Delta yang mana nih? Oh enggak, maksud gua. Emang Delta ada apanya? Ya, lu ketahuan banget lu. Masa lu nggak tahu? Kan Delta kan COVID kan? Iya. Tapi yang kita lagi obrolin, wah udahlah nggak asik. Serius, Kita ngobrol gue bertiga. kagak tahu. Jadi gimana? Baru gue kagak tahu Delta apaan sih? Varian COVID. Iya, ada varian COVID kan? Iya. Enggak, maksudnya Delta yang lain apa maksudnya?
Ya jangan dong. Udah biarkan lu dengan Jangan dong, biarkan lu dengan ketidaktahuan itu. Oh ya udah. Ya berbahaya ya udahlah ya. Oke, sip. Gue kagak tahu soalnya. Jadi Back to topic. Delta lagi kenceng-kenceng Lagi kenceng banget dan itu waktu itu gue sempet berobatin bokap gue di Jakarta. Gue di Jakarta Barat kebetulan waktu itu. Gue 5 tahun di situ bareng bokap terus pandemi itu berarti ya waktu awal pandemi terus tengah-tengah pandemi itu tahun 2020 akhir itu bokap gue sakit-sakitan. Tapi kalau boleh tahu sakitnya? Nah itu banyak tuh komplikasinya, sakitnya banyak. Waktu dicek itu pertama dia sakit ginjalnya bocor dan kalau di ginjal tuh ada penyaring proteinnya. Nah penyaring proteinnya tuh nggak berfungsi dan akhirnya proteinnya lari ke badan semua jadi bengkak-bengkak gitu. Oh ya saringan-saringan. Kayak semacam itu kayak bengkaknya nggak cuma di kaki sih sebenarnya kayak di badan, di muka dan Jadi gemuk gitu. jadi gemuk tapi bukan gemuk karena sehat gitu tapi ya Biasanya sih itu urin yang terkristalisasi itu. ya kurang lebih seperti itu. Kurang tahu sih. Tapi dan itu sakitnya udah lumayan terus abis itu awal tahun 2021 bokap gue kena TBC dan dia diharuskan untuk masuk di ICU waktu itu bulan Juni tahun lalu bulan Juni tahun lalu dan waktu itu ya gue bilang tadi Delta lagi naik banget itu Delta lagi naik banget dan gue nggak bisa lihat bokap gue dan kalau mama di ICU itu kan kalau mau mantau pasiennya itu harus lewat CCTV. Kalau mau berkunjung harus lewat CCTV. Nggak boleh. Karena pandemi. Ya. Terus gue nggak bisa ngelihat bokap gue selama sebulan itu. Tapi ada keajaiban yang menurut gue kayak sabi banget sih, maksudnya kayak itu gila sih gue dari situ gue percaya pertolongan Tuhan itu nyata gitu. Gitu ya. Pertolongan yang kuasa itu nyata. Seminggu sebelum bokap gue meninggal tuh gue nggak tahu kenapa. Karena mungkin ya salah satunya kan karena gue kan biasa bokap gue selalu nelpon gue kan butuh gue jadi kayak gue mau nggak mau gue tidur di rumah sakit dan itu gue tidur bisa di bangku rumah sakit gitu. Wah itu nggak nyaman. Terus dilihat sama susternya kayak mungkin merasa iba gitu nggak mau lihat gue dan alhamdulillah gue seminggu sebelum bokap gue meninggal gue dikasih APD untuk kayak ngelihat bokap gue dan ya APD lengkap terus pakai jubah gitu dan lain-lain dan ya gue liat bokap gue waktu pertama kali liat gue kayak dia langsung nangis parah banget nih dan dia satu minggu sebelum dia udah delusional kayak halusinasi dan lain-lain gitu kayak wah kalau biasa orang meninggal kan itu ada siapa itu di depan pintu gitu. Aku nggak mau diambil dulu, aku udah bokap gue udah kayak gitu, udah sampai kayak gitu kayak udah minta maaf ke semuanya gitu nelpon. Nanti kan karena gue kan anak tunggal ya, jadi kayak bokap gue anak tunggal. Gue anak tunggal dan bokap gue bilangin ke keluarganya nanti kalau mama gue nggak ada, tolong jagain anak gue. Udah sampai kayak gitu makanya. Udah tuh meninggal. Waktu itu udah meninggal gue udah sempet kayak nyanyi bareng. Kalau lo lihat di postingan Instagram gue itu ada gue video gue nyanyi 1 hari sebelum bokap gue meninggal. Itu dan itu menurut gue blessing sih untuk gue kayak kebanyakan orang kan waktu di zaman pandemi kemarin ya nggak sempat ketemu orang tuanya itu banyak banget teman gue dan gue alhamdulillah puji Tuhan gue bisa ketemu bokap gue dan gue masih bisa sorry maaf kayak nyikatin gigi, mandiin dia, nyebokin dan lain-lain dan itu menurut gue kayak udah hadiah. Itu salah satu hal yang menurut gue gue bisa bangga karena gue masih bisa berbakti kepada orang tua. Dan itu karena bokap gue perantau ya. Jadi otomatis kan waktu penerbangan sempet kayak ini ya airport ditutup ya kalau nggak salah ya. Airport ditutup dan keluarga nggak bisa datang. Otomatis jadi kayak ya gue mau nggak mau gue yang ngurusin sendiri itu bener-bener gue sendiri itu kayak kebetulan nyokap sama bokap gue udah cerai juga dan nyokap gue waktu itu COVID itu gue harus ngurusin sendiri itu tuh berat banget dan ini belum selesai bokap gue meninggal itu jam 7 pagi gue inget banget gue lagi tidur tuh
gue lagi tidur di tempat teman gue, tiba-tiba gue kebangun. Kevin, papa pergi dulu ya. Demi Allah itu. Gue dengar suara bokap gue di kuping gue, Pak. Kevin, papa pergi dulu. Terus belum beberapa menit kemudian, suster itu nelpon gue. Mas, ini kebetulan Bapak Sanggar kondisinya drop banget. Dia bilang drop banget, padahal udah meninggal. Jadi kayak mungkin kayak enggak muatin lu. muatin kayak kalau umpamanya kayak gue bilang, kalau suster bilang kayak bapak udah nggak ada, mungkin gue naik motor mungkin udah nabrak mungkin ya. Dan iya sih, sampai itu sana kode etik rumah sakit. Ya, kode etik ke rumah sakit. Ya. Menurut gue itu udah kode etik rumah sakit, dan gue sampai sana bokap gue udah kaku semua. Dan abis itu gue mandiin, handuknya tuh nggak ada bro. Handuk rumah sakit untuk mandiin jenazah itu udah habis untuk mandiin jenazah yang mana. Dan lo tau, gue buka baju bro. Gue cuma pakai kaos doang, gue buka baju. Gue ngelapin bokap gue, kayak sikatin gigi bokap gue untuk terakhir kalinya itu. Sampai ke makam itu gue ikut gali juga. Saking ramenya waktu itu. Dan itu yang datang 2021. Om gue, cewek gue, sahabat gue, dan sahabat bokap gue ada 2. Setelah itu gue nggak tahu, itu mungkin warga. Cuma yang gue tahu cuma 5-6 orang doang di situ. Itu menurut gue tragis ya itu. Ya. Gila sih. Dan di tengah-tengah pandemi yang lagi. Tapi di lain sisi ya gue ngerasa terberkati. Berkat Tuhan tuh maksudnya kayak nggak melulu sama materi, nggak melulu sama punya ya kesenangan, tapi kayak lo bisa berbakti kepada orang tua di hari-hari terakhir lo, itu menurut gue Berkat ya. It's a blessing. Menurut gue ya. Yes sir. Yes. Berbakti pada orang tua buat anak, buat kalian ya. Oke. Yang menuntut orang tua kalian ya meminta iPhone 13. Yang menuntut minta Nintendo, terus bilang mana Animal Crossing kok, aku mau main Animal Crossing. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau belum sampai kayak gini-gini banget pengorbanannya, Evaluasi diri ya. Tolong, Gen Z. Nggak boleh ya. Gen Z. Ya. Kalau ngomongin, iya nggak sih, kalau ngomongin soal keluarga dan pertemuan dan perpisahan, menurut gua apalagi yang lebih valid dari kondisi terburuk seperti itu ya. Memang ya. Apalagi you name it, nggak ada kayaknya. Menurut gua perpisahan sudah jelas soal itu. Boleh mungkin 1000 orang bisa memeluk lo, tapi 1000 orang itu bakal lari dari lo. Tapi yang nggak bakal berhenti untuk memeluk lo adalah keluarga lo sendiri. Iya, benar. Ya. Thank you. Kevin 2022. Abraham Kevin 2022 itu quotes ya. Ya, harus dicatat. Nanti editornya catat gitu ya. Pesan moralnya taat orang tua. Iya. Dikerja lagi ya, tolong. Waduh, kerja lagi gitu. Jadi dicatat gitu, terus agak efeknya berbeda gitu. Ya, gitu. Gitu ya. Coba lu nanya dong, gue pegel nih. Apa? Pegel apa? Ya lu tanya dong, narasumber satu lagi nih penting banget nih. Iya dong. Ini tak kalah. Gak mungkin kita cuma nanya Abraham Kevin juga kan, iya kan? Apa nih? Nah, coba. Oke, coba. Kalau misalnya dari Bang Zwingli sendiri, apa kejujuran dari Bang Zwing yang terburuk, let's say maybe dari apapun pastinya. Kalau gua sih ya mungkin sama kayak teman-teman yang lain juga ngerasa gimana situasi pandemi ya. Tapi kalau gua pribadi ya merasakan pandemi itu di awal-awal itu di rantau gitu. Kemarin kan gua pas pulang dari Ajang itu kan. 3 bulan di Jakarta, baru balik ke Manado, nyanyi beberapa event gitu. Terus sebelum pandemi muncul ya ke Bali. Gue main ke Bali itu saat rencananya cuma 2 minggu doang lah gitu. healing lah ya. Healing lah gitu. Healing dan main juga karena belum pernah kesana kan sebelumnya. Nah, pas baru seminggu lebih kayaknya itu, nggak nyangka kan tiba-tiba pandemi gitu. Waduh, gawat nih.
Dan pada saat itu gue juga nggak punya keluarga sama sekali di sana gitu, nggak punya teman-teman ada sih, cuman ya I know maksudnya ya temen gitu, kayak kita kan temen ya cuman ya udah aja. Kalau lapar ya lo makan sendiri. Gue mana Jahat banget sih itu. Jahat banget sih. itu sih nggak temen. Itu nggak temen. Terus. Ya gimana ya, soalnya kan pas waktu itu di Bali emang ketat banget kan. Gue tinggal di daerah Denpasar dan gue nggak bisa ada temen tapi di luar Denpasar gitu. Oke. Nggak bisa ke tempat mereka, harus pakai surat izin kerja atau apalah segala macam. Dan gue nggak punya itu kan. Nah, masa-masa sengsara itu kayak gue berpikir nih, wah baru pulang dari Ajang nih, kayaknya ini ada sesuatu yang bakal gue bikin nih gitu kan. Pasti ada semangat itu ya. Iya, ada semangat itu. Dan tiba-tiba pandemi kan, aduh udah ngedown itu kan. Nah, pas waktu itu gue bareng temen dua, yang satu udah pulang duluan, yang satunya masih bareng tuh sekitaran 2 bulanan lah gitulah, berjuang bareng lah di sana, gitu kan. Nah tiba-tiba kita bikin cover itu paginya, siangnya ternyata dia udah mau balik tapi nggak ngomong. Pas udah mau balik baru ngomong gitu. Waduh tinggal gue sendiri ini di sana nih. Iya. Gimana ya? Di kota. Gue nggak punya saudara sama sekali apa segala macam di sana ya. Ya udahlah, coba sendiri. Dan apesnya juga itu waktu itu ya tiba-tiba dengar mama aku sakit gitu. Tiba-tiba dengar mama Udah aku sakit sendirian, kotanya kagak tahu. Aduh. dan kayak penyakitnya tuh kayak bukan cuman ya penyakit biasa doang gitu kan. Denger mau operasi gitu. Nah terus gue langsung mikir tuh, aduh gimana nih, gue lagi memikirkan karir gue, gimana nih gue bisa berkarya nih, terus tiba-tiba pandemi, terus tiba-tiba di tanah orang gitu kan istilahnya. Gimana nih, kayak berasa tuh jatuh dari tangga, terus tangganya nimpuk juga. Wah. Gitu. Ketipan durian sih. Iya. Kan tajam Pak. Iya benar. Tajam. Bisa juga sih ketiban yang lain, ketiban ini juga bisa. Ketiban godok. Godok sih. Iya. Nyetrum lagi. Dan itu lantas apa Bang yang lo pikirkan, lo lakukan? Maksudnya do something gitu kan pada saat itu pasti lo. Ya pada saat itu ya udah pasti putus asa lah, hopeless udah. Ya mau gimana gitu kan. Iya. Pada saat itu mau gimana? Sampai nggak makan 2 hari, berikutnya minggu ke depan nggak makan 3 hari gitu. Minum air keran gitu. Udah pernah ngalamin. I see, wow. Dan pada saat itu kan emang nggak bisa ngelakuin hal apa-apa. Bandara tutup apa segala macam kan. Ya udah di situ Ya udah aja. di situ aja, stuck di situ aja, terus mau kerja nggak bisa kerja. Teman-teman yang kerja di sana jadi PHK gimana gitu kan. Udah bingung gimana cari penghasilannya gitu. Ya sempat ngerasain lah. Cuman makan jelly doang gitu. Jelly Puding gitu di kulkas gitu ya, makan gitu. Itu sih cuma sampai sini doang. Lu Indomie 2 pakai telur, pakai nasi gitu kan. Lu Enggak juga sih, enggak juga. 3 gue dong. oh 34 maksudnya. Hah? Lebih ke 47 gitu. 47,5. Ya gitu. Setengahnya buat besok. Iya. Dan nggak ini ya kan lu ngerti kan? Lu paham kan Bung? Ale paham lah. Ini jokes. Lah lu juga dong. Oh iya benar. Lu juga yang lempar. Lu duluan. Tapi ada yang menarik, maaf gue potong. Tapi ada yang menarik juga yang mau gue tanyain sama 2 narasumber hebat ini ya. Dari beberapa case yang gue katakan itu salah satu versi terburuk dari abang berdua ya. Lantas yang seperti apa yang lo lakukan sehingga lo sampai bahasanya gue nggak bilang melupakan ya, tapi akhirnya itu lepas gitu, lewat. Iya. Dan akhirnya lu duduk di sini. Itu apa tuh tipsnya tuh? Kejadian apa yang bikin kalian ini bisa mengubah kejadian yang buruk itu menjadi lebih baik lah gitu? Momennya apa? Coba Bang Kevin mungkin.
Kalau gue bilang rasa itu nggak bisa dilupain bener. Tapi kalau untuk itu di gue ya, rasa itu nggak bisa dilupain, tapi itu bakal jadi reminder untuk kita, bakal kita untuk besok. Itu kan bagian dari self development kita sendiri juga dan ya saat lo di atas nanti lo bakal inget itu lo pernah di bawah. Jadi hidup itu kayak roda. Iya sih. Dan menurut gue tuh kayak lo ngelupain itu menurut gue nggak boleh sih. Lo harus inget lo pernah di posisi itu supaya lo nggak chin up nanti kalau mau lo di atas. Dap. Jadi ini sebenarnya acaranya Throwback Golden Ways. Iya. Itulah yang buat Ale maksudnya bisa Throwback Golden Ways. itulah yang bisa bikin Ale lewatin semua gitu, Bung ya. Kalau dibilang lewatin semua sih enggak sih, just keep running. Alright. Selalu berlari. Wih, gila. Kalau di film Forrest Gump tuh ya, alright, Tom Hanks. Aduh, gue belum nonton lagi. Ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Top. Ya, kalau Bang Zwing apa yang bisa dibagi ke penonton kita di kanal YouTube ini? Motivasi apa kira-kira? Kalau gue pribadi sih tetap Sampai lu harus minum Air keran. lu harus cuma Air makan. keran, bukan kerannya. Iya, sorry. Air keran. Lu makan puding doang di tanah orang. sampai ngumpulin apa 200 recehan gitu. Kumpul buat mau beli telur gitu kan. Iya, telur sebutir gitu. Nah, dan pas gue kumpulin itu pas bayar ke kasir nggak cukup uangnya ternyata. Nah tapi karena mereka udah kasihan, mungkin mereka udah tahu juga pandemi kan, ya udah nggak apa-apa mas, bawa aja itu. Nah satu butir telur itu aku bagi pagi siang malam gitu. Oh iya. Iya. Lantas gimana bang cara lu akhirnya bisa fight gitu, kuat dan settle sampai sekarang gitu? Ya waktu itu emang yang cuman bisa gue lakuin lah berdoa sih. Udah pasti berdoa dan sangat bersyukur tuh doa itu terjawab gitu. Tiba-tiba kan zaman pandemi awal-awal kan banyak yang bikin challenge gitu, nyanyi kan. Iya. Oh, Nyanyi terus dapat hadiah gitu kan dari Instagram gitu kan. Oh gitu. Iya, ada. Ikut coba-coba semuanya, dapat semua. Semua challenge dari ada kemarin bisa sebut nggak? Itu hadiahnya besar-besar. Enggak juga. Lumayan. Maksudnya lumayan lah buat Abang buat jangan bertahan. nominal dong. Buat dapur ngebul lumayan. Iya, dapur ngebul. Buat bertahan lah, buat beli bahan makanan untuk masak dan lain-lain cukup lah gitu. Ya, penting. Iya, benar. Wah, gila. Ya, itu sih. Kalau gue pribadi ada yang gue simpulin sedikit sih dari nongkrong kita bareng sama dua sumber ini. Abang dulu lah, karena gue juga ada. Iya, karena gue mikirnya sebagian besar dari statementnya mereka, Ale Bung sama Bang Zul ini adalah, gue berpikir COVID, the one and only. Maksudnya pandemi itu benar-benar harus diakui, kita dari berempat, kita dari kalangan seniman, pelaku seni, itu benar-benar sangat berdampak sekali gitu ya. Dan ini kita dari lini seni ya, I don't know kalau mungkin ada pengusaha dan lain-lain bagaimana dampaknya dari mereka, tapi ternyata kita dari seni ya, karena menurutku gitu sih Bung, kayak mikirnya kita itu profesi kita itu membuat keramaian. Sedangkan syarat utama dari pandemi adalah hindari keramaian. Terus sudah ya kan? Terbalik. Exactly, tepat sekali, udah easy, langsung pangkas pasti lah, nggak bisa lah. Kita justru adanya kita untuk membuat keramaian, dia syarat utamanya nggak boleh ada keramaian. Tapi kemarin menurut gue sih ada hal yang bisa nolong gue juga kebetulan, kayak pandemi kemarin karena kita dibatasi ya, interaksi untuk ketemu dan lain-lain, apalagi berkerumun gitu kan. Kemarin gue bersyukur, salah satunya gue menjadi Gen Z, gue bersyukur karena gue hidup di era digital yang dimana era digital tuh lagi berkembang sangat pesat banget. Sekarang udah ada gigs online. Iya. Dan kayak ada webinar dan lain-lain, dan itu salah satu mungkin ya musisi
Maksudnya gue ngerasain juga kayak gue masih bisa ketolong untuk beli obat-obatannya bokap gue dengan ya gigs online itu. Dan ya, gue ngerasain juga sih gigs online. Gigs online ngerasain juga. Dan itu Kita nggak ngerasain sih kayaknya. Kita ngerasain. Pasti Jakarta sih. Oh iya, kita ngerasain. Kita ngerasain. Pensi waktu itu. Pensi sama. Iya. Masih ada. Betul sekali. Apa kalau konklusi dari lu kira-kira? Sebenarnya gini ya, kalau menurutku ya, maksudnya ya sebenarnya aku juga kalau mau cerita dikit kurang lebih sama lah. Maksudnya dulu sempat kerja juga di PHK juga gara-gara COVID kan segala macam gitu. Cuman gue jadi belajar bahwa sebenarnya apapun kondisi di kehidupan kita tuh kita nggak boleh nyalain kondisinya sih. Gitu. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk beradaptasi kan, gitu, beradaptasi pada lingkungan. Jadi kayak contohnya misalnya keadaannya COVID ya, kita jangan salahin COVID-nya. Siapa tahu rencana Tuhan memang COVID diizinkan masuk gitu kan, gitu. Siapa tahu gitu. Jadi Benar saya. kalau ya abang kan pernah ngomong juga kalau biasa kita nongkrong tuh selalu ada cara untuk bersyukur kan, gitu. Jadi ada aja celahnya untuk bersyukur apa gitu. Jangan cuman si jahat doang yang ada celahnya gitu, kebaikan juga ada celahnya gitu, tinggal kita cari aja gitu. Kayak ini sekarang berarti celahnya untuk kita musisi di pandemi ini apa sih gitu ya, gigs online entah apalah gitu. Kita dari kitanya juga harus berpikir kritis juga, kita harus berpikir maju juga, Open gitu ya. open juga, open minded gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu, berproduksi kah gitu kan. Era-era sekarang ya kayaknya Nulis lagu tadi, nulis lagu ya kan, kayak dijual gitu. dari Bang Kevin juga clothingan apa segala macam gigs online iya, gitu. betul. Bang Zwingli juga gigs online gitu segala macam, dan bersyukur sekali dapat semuanya gitu kan. Artinya selalu ada cara untuk survive gitu, dan selalu ada cara untuk bersyukur gitu. Makanya pada akhirnya menurutku segala sesuatu di dunia ini ada celahnya sih gitu, dan jangan berputus asa aja. Itu sih intinya sih. Ada satu buku yang tulisannya gue lupa dari band Tiba-tiba serius banget nih, iya, perasaan dari iya tadi nih, kita makanya nih gua juga- komedi nih ada apa? tapi nggak apa-apa kan Iya, biar nggak ada apa-apa. isinya juga. Oh, iya. Jadi kelihatan aja tulisannya kayak gini kan. Iya, Padahal tapi sebenarnya moral juga. isinya dong. Ya kan? Iya, moral. Bro MTV tepuk tangan buat Bro MTV dong. Yo. Gila. True bet. Iya, ada satu buku yang tulisannya Make Your Music Business kalau nggak salah. Oh, iya? Iya. Jadi gue lupa dari gitaris metal salah satunya di. Ya bagaimana kita ngebentuk musik jadi bisnisnya kita. Maksudnya karena babnya nyanyi bagus, main alat musik bagus, tapi kalau kita juga tidak terlalu mengerti tentang berniaganya di musik ya. Yes. I don't know. Harusnya sih terjadi masalah ya, karena berniaga juga sangat penting di situ. Yeah. Ada unsur bisnis di situ. Sama ini kalau gue nambahin juga, ini out of topic banget ya, maksudnya kayak musik yang bagus tuh nggak cukup, tapi distribusi yang bagus itu Iya. penting. Soalnya kan setiap harinya itu ada jutaan musik yang muncul di permukaan media gitu. Betul. Dan kayak marketing plan, bisnisnya itu harus kita pelajari juga sih. Betul. Nah, ya ini juga jadi satu kanal YouTube yang sangat luar biasa ya menurut gua, karena Grow M ngasih kita kesempatan untuk ya Suara lah ya. Peres ya gue peres ya. Grow M ngasih kesempatan kita untuk bisa mencari-cari gitu kan hal-hal yang iya YPC karena ya YPC, yang penting cair. Yang penting cair. Yang penting cair. Itu sih biar nggak terlalu tegang gitu. Jadi dengan kondisi yang sangat buruk itu, dan akhirnya Bung Kevin bisa melewatinya semua. Iya. Demikian dengan Bang Zwing bisa melewati semuanya. Ada hal-hal yang bisa diambil dari pelajaran ini. Mungkin Ardo bisa kasih sebuah konklusi. Konklusinya ya, maksudnya ya seperti tadi yang kau bilang gitu. Konklusinya sih selalu ada cara untuk bersyukur, selalu ada cara untuk berjuang ya. Maksudnya acara boleh terubet gitu, tapi kitanya juga punya cara-cara yang jitu lah gitu buat kita bisa melewati semuanya itu ya. Yang penting berdoa sih. Iya. Kekuatan doa tuh luar biasa sih. Itu kekuatan doa dan kekuatan berusaha itu sih Ya, Bang, itu, harus seimbang. ya. Gitu. Jadi
jangan kita cuman terima bad-nya doang, good-nya juga kita harus kejar gitu. Iya, betul. Tinggal gimana cara berpikir kita sekreatif mungkin lah buat kita cari celah-celahnya itu ya. Karena gue yakin pada saat itu mereka berdua juga pasti ngerasa kayak wah gila men nih. Ya, kita semua lah. Iya, hancur banget ini hidup gue nih gitu kan. Pasti sih. Pasti. Emang agak sulit untuk menurut gue untuk nemuin sisi syukurnya tuh. Normally is human being menurut gue. Jadi pasti wah gila men. Kayak gini duit nggak ada, beli telur susah gitu kan. Makan cuman begitu tapi Kayak diserang bertubi-tubi. iya dan lu tugasnya adalah bersyukur menurut gua hampir tidak mungkin gitu kan, tapi pasti bisa. Karena menurut gua gini, sorry ku tambahin ya. Ketika kita kalau bahasa ininya mengutuki pandemi lah apa ya. Kita kutuk gitu ya. Iya, kalau kita mengutuki pandemi menurut gua sih artinya kita mengutuki rencana Tuhan sendiri sih, gitu. Rencana yang di atas buat kita gitu. Ya mungkin ini jadi ujian aja gitu, ujian aja buat kita. Karena menurut gue sih, ya gue ada satu kutipan bahwa orang dewasa makanannya makanan keras gitu. Iya kan, artinya kalau kita mau dapat makanan yang keras itu untuk kita lebih dewasa, ya kan gak enak ya, sakit gitu. Cuman nantinya kita jadi dewasa gitu, nantinya kita jadi lebih bijaksana, kita lebih Makanan yang lunak itu cuma buat anak-anak. Iya, gitu makanan lunak buat anak-anak ya. Kalau Makanya kita case-nya berat banget, keras banget gitu ya. Kalau kita lunak-lunak terus, kapan dewasanya kan gitu. Betul. Tuhan pengen kita naik level kehidupan. Iya, naik Dan level. juga itu kalau di ajaran gue, janganlah engkau mengaku bahwa engkau beriman kalau kalian belum diuji. Nah, Iya benar. Jadi Iya benar. Sedap. itu dan di situ juga kayak gue selalu percaya hari baik supaya kita nge-recall saat kita lagi kerasa lagi down, kita nge-recall hari-hari baik. Oke. Itu cara gue sih, bahwa istilahnya kayak let's say gue lagi ditimpa masalah yang bertubi-tubi, gue nge-recall aja masa-masa gue seneng aja, jadi kayak gue biar bisa gue terpacu lagi untuk ke posisi seperti itu lagi. Alias sedap bung. Gila. Kalau kita lagi sakit ingat sembuh. Kalau kita lagi sembuh ingat sakit. Gitu. Alright. Bener. Betul. Hidup harus berwarna ya. Sedap. Terlalu banyak quotes yang ada di sini teman-temanku. Jadi tolong episode pertama ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi memang harus kalian keep semua yang baik dan nggak ada yang nggak baik sih dari tongkrongan ini ya. Iya. Apa coba? Gue rasa itu bisa menjadi obrolan yang sangat mempunyai sisi moral yang bagus banget buat kalian tonton episode pertama ini. Dan tentunya informatif ya. Dan juga bisa membangun kita semua lah gitu untuk keadaan yang lebih baik. Betul. Hari depan yang lebih baik dan penuh pengharapan pastinya ya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya kan. Betul sekali. Pasti indah pada waktunya. If you know, if you believe ya, pasti semuanya ada keindahannya. Betul. Boleh kasih tepuk tangan untuk give some love to Abraham, Kevin dan juga Swingly. Luar biasa sekali. Ini dia acara kita, episode pertama kita yang nggak bagus-bagus banget tapi oke lah ya, gitu ya. Gue sih ngerasa bagus. Iya sih, bisa lah. Iya, Bisa lah. Gue ngerasa sih jayus ya. Gue ngerasa sih penuh setting banget. Nggak, tapi gue ngerasa sih penuh setting banget gitu. Kayak kaku banget gitu nggak sih? Oke, kita tag ulang aja lah semuanya. lagi aja. Ini apa artinya dari tadi? Iya. So, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah nonton Grow MTV dan acara True Bet. Boleh give some love to Grow MTV. Teman-teman, jangan lupa buat subscribe channel Grow MTV dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya biar banyak yang nonton. Betul juga. Dan juga jangan lupa komen pendapat kalian di bawah ya. Iya. Dan apalagi jangan lupa like dong pastinya. Pastinya. Jangan lupa follow sosial media. Oh iya. Oh iya. Follow sosial media kita semua berempat nih ada di bawah. Edit semua tuh, edit semua. Tolong dong, edit semua. Let's go. Pokoknya di sini ada sosial medianya Benny Top Hot, di sini ada sosial medianya Kaswing, di sini ada Abraham, Kevin dan si Hardo Ritonga. Harus pastinya. Coba kita follower gue nambah lah, tolong. Iya, tolong bener ya. Kayaknya follower cewek-cewek terutama ya. Oh harus gitu ya. Ada syaratnya ya. Cewek-cewek modern ya. Cewek-cewek modern. Cewek-cewek modern.
gitu ya. Yang Dapat Gen Z juga kan. Waduh. Coba si Ardo kasih dulu dong. Kita coba Iya nih. tipis-tipis kita karena ini Apa ada nih? dua penyanyi yang muda berbakat. Kita suruh dulu kita nyanyi sama-sama dulu dong. Apa Ya kan? Biar kita seru-seru. Gua mau nyanyi Apa lagu apa ya? Rumah kita. Oke. Oh, oke. Sedap. Dari mana? Coba. Ini Ani. Ya di situ boleh ya. Di A. Di sini. Dia kayaknya kurang. Oh, oke. Coba kita kasih di B. Lebih baik di sini. Oke, tunggu. Oh, iya. Gua kan juga bisa main alat musik. Oh iya, oke. Iya, bener. Kita kasih B ya. Rumah kita ya. Hanya bilik bambu tanpa tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Menatap jerami alaskan tenang. Semua ini kita. Gas lagi. Memang semua ini milik kita. Everyone come on say sendiri. Lebih baik di sini. Oh, yeah. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Ya, semuanya apa? Semuanya ada di sini. Oh ya, rumah kita. Ada di sini. Kita pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk episode pertama. Benny Tomot pamit. Siar dari Tomot. Siar dari Tengah Jombang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya di Grow MTV di acara True Bet pastinya untuk teman-teman semuanya. Thank you so much. Come on, sing it together, sing it together.